Kita balik lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia pastinya. Dan buat kakak-kakak yang lagi nonton, kita mau ngingetin juga bahwa kita ini masih pandemi. Dan kita hari ini pakai face shield dan kita sudah melewati protokol kesehatan sama. Iya, kita udah protokol kesehatan, kita Udah. juga udah vaksin di sini, jadi aman mudah-mudahan. Insya Allah ya. aman, semoga aman gitu kan. Tapi kakak-kakak, jangan lupa juga tuh. khususnya yang di Papua sana juga jangan sampai lengah nih. Iya, hati-hati Kita loh. untuk tetap mematuhi protokol kesehatannya kayak pakai Betul. masker atau mencuci tangan kalau sebisa mungkin. Gue 6M. Kayaknya kalau di sana belum Gue lupa 6M mulu. deh. Iya enggak, jadi kasih tahu total protokol aja. Oh sekarang udah ada 6M, tapi 6M. tergantung Coba. tempat ya. Iya kan, gue takut lupa deh. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan yang terakhir adalah ini mengurangi makan bersama. Iya, lebih baik hidup bersama ya. Gokil. Tapi sah Jangan, dulu. Sah dulu baru boleh hidup bersama. Oke, kalau tadi sebelum ini kita udah bahas tentang fakta dan mitos putar teh. Betul. Terus, waduh ini makanan mulu bikin kita lapar kakak pagi-pagi kakak. Ya, ini ada makanan yang dihindari ketika lagi Saya pandemi. bisa kakak nahan lapar. Pengen makan ya? Pengen makan kakak. Ini ada nih konsep makanan all you can eat yang saya hindarin ketika pandemi. Tapi saya tuh kan pandemi bulan Maret. Gue inget banget akhir Februari gue makan all you can eat. Iya dan gak apa-apa kakak. Kan yang penting kita jaga jarak kakak. Iya sih. Sama gitu. sama yang makan lainnya, pengunjung lainnya. Jadi ada fakta dan sejarah unik kalau kakak-kakak Lu doyan tahu. nggak all you can eat? Gue doyan. Doyan banget lah. Gak mau rugi. Gak mau rugi ya, lu itu. Gue tahu itu. Kita bahas ya fakta sejarah unik restoran all you can eat. Maksudnya di sini restoran yang bisa kalian makan sepuasnya Iya, gitu. jadi biasanya itu Ada paket-paket ya. iya, kalau nggak yang dibakar-bakar atau yang direbus-rebus gitu makanannya, yakiniku, terus Pokoknya shabu-shabu, perdagingan. yes, atau gitu. ada juga tuh yang modelnya ala Brazil yang diiris daging. Jadi dia datang ke meja lo bawa potongan daging barbecue di slice tipis-tipis. Iya itu gitu. enak banget. Mahal banget juga. Aku lapar kakak. Oke. Kita nggak bahas laparnya. Padahal sih lapar ya guys ya. Oke, ini kabarnya restoran all you can eat pertama kali tuh ada pada abad ke-16 di negara Eropa, yakni adanya di negara Swedia ya. Betul. Dan konsep ini digunakan oleh masyarakat Swedia biasanya nih untuk menyambut para tamu yang akan datang ke sebuah pesta. Dan menariknya lagi pada abad ke-18 menu yang disajikan pada jamuan prasmanan ini sempat mengalami inovasi dari awalnya menyediakan roti dan mentega aja, tapi dikreasikan akhirnya menjadi salted fish, telur, ikan asin bro. sampai sayuran juga ada loh kakak di sana. Gitu. Oke, dan ini jadi makin populer karena di Olimpiade musim panas ini banyak restoran yang melakukan konsep ice atau all you can eat ya. Ice. Jadi sejak muncul di Olimpiade Stockholm, ini Swedia juga nggak usah, di Eropa juga, 1912 yang dihadiri oleh peserta dari banyak negara. Banyaknya peserta dari berbagai negara ini bikin penyebaran konsep restoran all you can eat jadi lebih meluas ya. Sebenarnya konsep all you can eat itu prasmanan basically, it's a prasmanan. Tapi yang kita boleh ngambil berapa aja gitu sih. Kayak kalau di rumah makan di Jakarta ada tuh beberapa yang gitu. Konsepnya ambil sendiri, terus konsepnya jujur gitu, pas mau bayar makan apa aja. Ini gitu. Kayak di warteg sih sebenarnya anyway, kayak di warung makan biasa. Cuman kalau di warung makan biasa kan diambilin. Nah gitu. kalau ini kita ngambil sendiri. Iya betul. Dagingnya biasanya kalau sekarang ini di restoran all you can eat itu ada paket, terus ada yang rasa dagingnya tuh beda-beda gitu. Dan itu boleh kita ambil lah. Kan yang lagi tren wagyu. Wagyu paling mahal tuh Wagyu biasanya. paling mahal tapi enak Bo. Gimana dong? Jadi lapar Bo. Ngestik apa kita habis ini? Oke gitu. Dan selanjutnya ini juga semakin kesini menunya juga semakin bervariasi. Awalnya itu cuma dari menu yang kebule-bulean, kebarat-baratan gitu kan. Tapi sekarang kayak yang biasa saya makan itu yang yakiniku, barbecue, shabu-shabu yang rebus-rebusan, itu jadinya Jepang-Jepangan gitu kan. Nah, selanjutnya adalah hal yang saya kurang suka di all you can eat adalah konsep all you can eat itu ada yang namanya batas waktu makan. Ada deh. Iya ya. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Oh iya dong, ntar
rugi restoran. Iya, Dan biasanya ada denda kalau kamu udah ngambil menu tapi nggak habis. betul. Ada denda gitu kayak kalau berapa gram bayar berapa Iya. gitu. Karena kan konsekuensi kan di sini kan kalian udah bisa all you can eat berarti konsekuensinya dihabisin. ya harus dihabisin juga gitu. Betul. Nah Jadi ini biasanya kalau tuh tersisa bayar. waktunya itu bervariasi, batasan waktunya bervariasi, ada yang 90 menit sampai 120 menit. Iya. Terus Betul. biasanya nih, tadi kamu udah bahas belum sih yang makin populer itu udah ya? Oh udah. Oh ya, ada menu yang semakin bervariasi kalau sekarang. Betul. Apalagi mulai hype banget nih di beberapa negara di Asia khususnya. Jangankan Asia, Indonesia lah. Kita udah banyak nemuin restoran-restoran menjamur all you can Sebenarnya eat, all you can eat. kalau misalnya di Jawa Tengah itu ada namanya nggak all you can eat sih, tapi konsep angkringan tuh tipis-tipis all you can eat sebenarnya. Bedanya harganya per porsi. Cuma Iya, kan sama beda. kan nunjuk ambil. Iya kalau sekarang di all you can eat kan, oh udah nih kita udah mau paket yang ini bayar. Udah, kita Dari ambil situ semuanya. Kita pakai, ambil aja sendiri gitu sekenyangnya Bebas kalian. bos, Bebas, gitu. Bedanya bos, kayak gitu. gitu. Kalau angkringan kan masih dihitung per piringnya. Iya, dan mungkin restoran all you can eat sekarang menunya jauh lebih banyak ya. Betul. Dibanding yang udah ada yang dulu Dulu di gitu. Mall Bilangan Pondok Indah ada all you can eat Itali. Enggak, kalau dulu gue taunya Dulu cuma yang banget. ini nih, apa? Zaman gue Si kecil. Hana pada masanya. Oh iya. Hana Ada. ada gitu. Itu dulu yang ini kan yang maksudnya brand lokal tapi Betul. kita Ada, sering. ada juga salah satu brand lokal yang namanya unik. Yang Apa kalau tuh? gue baca, ini kan bahasa Jawa. Apa tuh? Ada KB Ono di balik. Taruh otak gue ngelek. KB Ono lo balik. KB Ono. Ono dulu. Ono KB. KB. Bahasa Jawanya apa? Ada banyak. Serius. Serius. Dan gue gak ngerti bahasa Jawa. Waktu itu gue mikir dulu. makan gitu. Oh lo gak ngerti ya? Oh iya, Iya. anyway gue makan situ terus kayak istri gue kayak ini restoran Jepang asli ya, namanya Ono Kabe. Kayak lo nyadar nggak itu kalau dibagi ngomong pelan-pelan? Ono It's KB. it's mean ada banyak literally. Gitu. Ono KB. Kabeh gitu KB. kan. Oke. Terus ada alasan juga nih, ternyata makan di all you can eat itu ada batasan waktu makan tadi yang Ya kayak tadi gue Ditan bilang. Dan selanjutnya nih Biasanya. ada tips bijak dan juga cuan atau untung untuk makan all you can eat ya. Jadi pertama kita harus mulai dengan yang ringan-ringan kayak sayur-sayuran supaya nggak mudah kenyang. Kedua kita bisa cari tahu, ini yang saya lakukan, promo-promo yang lagi ada di restoran tersebut. Gue gak mau rugi bos. Dan gue kalau makan all you can eat gini gue menghindari makan nasi. Dah iya itu tips utama sebenarnya sih. Karena kalau kalian udah makan nasi guys, kalian akan udah Bega, Kakak. bega. Kalau saya triknya gitu kakak, jadi kalau saya malah nggak makan sayur, daging doang, nggak mau rugi. Iya sayur gue makan, cuman nasi Makan deh yang sih. enggak. Karena apa? Biar bisa makan. Yang lain, biar bisa nyoba yang lain. Kalau mau karbohidrat tetap karbo, biasanya ada pasta. Iya kan? Biasanya ada tuh pasta, itu Di aja lah. beberapa paket ya. Bahkan ada sushi juga ada. Iya, itu jebakan nasi kan. Makanya aku nggak mau, pokoknya udah fokus ke dagingnya dan sayurannya nggak begitu banyak. Oke, daging semua nih. Gitu. Cinta daging, Mbak. Gitu. Oke. Sip, terus apa lagi? Oh, Lo udah. terakhir kali makan all you can eat kapan? Ya gue itu sih. Oh enggak, gue tengah pandemi sempet Gua, 3 bulan lah. iya, gue juga Abis gue sembuh covid. awal Oktober. Iya. Awal Oktober gue masih sempat makan Gua karena sempet. dekat rumah gue tuh banyak banget Iya. restoran all you can Lagi eat itu banyak promo. berjamur. Lagi banyak promo murah juga kan. Iya, dengan pilihan rasa dagingnya dan variatif gitu loh. Yes. Jadi nggak boring kan gitu. Dan banyak juga pilihan di luar daging dan juga sayur. Kayak ada es krim, Ya, oh ya, es terus krimnya kayak selalu. gitu. Itu adalah salah satu yang gue suka. Minumannya banyak banget. Ya, es krimnya kita bisa ngambil sendiri. Nah, untuk minuman juga tipsnya jangan sampai terjebak nih kak ya. Jadi kalau kakak mau makan all you can eat, minumannya kalau saran saya sih air putih aja. Atau teh tawar, karena kalau udah kena gula kenyang. Tapi gue tetap sih nggak Tetep bisa lu ya. kalau nggak kena es teh manis tuh kayaknya hampa hidup gue gitu. Ya kan gitu. Nah ini kalau memang ternyata kan udah lama ya restoran all you can eat gitu. Mungkin di Indonesia baru-baru ini ya. Iya, sebenarnya ada konsep yang gue Gue bilang tahu. tadi mirip all you can eat tapi bukan tuh Angkringan. angkringan. Gue juga ada. Ini Sunda all, ya? all you can eat yang dicintai oleh seluruh kalangan masyarakat. Adalah. Warteg Oh iya, warung makan kalau bahasa sopannya gue tadi ya. ada. warung Itu Tegal. touchscreen kan, lo tinggal nyentuh
Mau Bu, apa Mbak? iya. Yang itu Ini, ambil. ini. Yang itu ambil, yang itu ambil. Iya. Loh kok ya harganya murah banget gitu. Udah padahal kayak lauknya banyak. Apalagi di gue warung. kalau makan di warung makan yang kemarin gue baru makan, kemarin, gue kangen. Itu gue pasti murah karena gue lebih suka sayur, nggak tahu kenapa. Nggak Kemarin gue apa-apa makan nasi, lauknya capcay, oncom sama sayur toge tahu. Wah berarti 18.000. jadi istrinya Ditan untung ya bisa ngirit. Tapi gitu. Makanannya udah kayak ini dia sayuran itu oncom itu udah jadi dia. Karena kan niatnya luar biar biasa. badan tetap kurus meskipun nggak kurus-kurus juga gitu. Ya lu makan sayur, makan Susah nasi, tapi ngendaliin. sehari berapa kali? Iya, Bo? ngendalinnya Itu susah dia. bos. Makanya kadang kan suka gizi gue gak seimbang. Perhatiin deh, kan suka ada kan yang syuting gue kalau break tidur mulu itu. Gizinya gak seimbang, lu sih makannya gak sehat. Ya habis gimana dong Bo, yang gak sehat tuh kadang gak enak ya? Iya, Iya. jadi kalau menurut kita tidak sehat, itu berarti menurut kita enak, itu berarti nggak cocok sama tubuh kita kan sebenarnya logikanya gitu. Itu suka banget yang manis-manis emang nggak cocok sama tubuh kita, makanya harus dihindarin sebenarnya. Oke, terus apalagi kira-kira makanan yang kalau menurut kamu bisa kita samain sama all you All you can can eat eat-nya tapi ala-ala. bukan ini aja makanan-makanan khas Sunda. Oh Ada iya, tuh yang digorengin. prasmanan. Itu kan kategori prasmanan meskipun bayar per ini juga kan. Iya kayak tapi bebas kan. Iya, jadi kamu mau kalau pilih di mana dulu nanti diangetin lagi. Iya, gitu. kalau di Kota Bandung tuh misalnya malam-malam abis pesta pora gitu kan. Itu ada tuh namanya cemar tuh favorit. Saya nggak tahu. Kayaknya lu sekarang udah masih berkali-kali tuh ngomongin si cemar itu. Enak banget. Gue penasaran kapan ke Bandung Ada gua ke juga Cemar nasi nih. kalong. Itu modelnya sama kayak cemar. Nggak, ntar gue ke Pokoknya Bandung kalau gue tanya lu ya. Lu ke Cemar Bandung, di mana? Google aja gue juga gak inget. Kalau lu ke Bandung, lu ke Cemar itu bener-bener makanan old school, makanan-makanan Sunda zaman dulu. Dan semuanya yang kesana cowok dipanggilnya kasep. Kasep mau makan apa kasep? Kalau gue berarti gelis Iya, gitu. neng mau gitu, pasti gitu. Oke. Nasi terus meskipun udah lu tutup-tutupin tuh di bawah lu isok babat gitu kan. Isok babat kan old school banget. Aduh enak banget. Meskipun disimpan di bawah tetap tahu yang kasir. Iya. Total iya, dan kadang-kadang lu pesen murah harganya nggak jauh beda juga, tapi nggak apa-apa sih, enak. Mungkin karena dia ngitungnya dari per orang dateng kali ya. Oh bisa jadi. Gitu. Atau kan memang dia udah punya porsian sendiri harganya ya, berapa. sambelnya berapa. juga enak, sambelnya mengingatkan gue ya sambel Jawa sih. Mengingatkan gue Lala akan masakan Sunda tapi sambelnya Jawa. enggak ala, maksud gue sambel ala Jawa gitu loh. Oke. Gitu loh maksud gue yang dari kecil gue udah biasa makan. Gue suka sambel dari kecil anyway gitu kan. Pedas makanya. Makanya mulut gue pedes ya kan. Nah itu kalau kita ngomongin mengenai makanan tadi kayak gue bilang tuh khas-khas Indonesia banget gitu kan. Khas-khas lokal banget. Lu sadar gak sih bahwa ternyata tuh ada banyak banget makanan-makanan yang kategorinya udah legendaris. Kategorinya lu gak tahu nih siapa yang menemukannya, lu gak tahu nih siapa yang bikin. Tempe. Iya itu kita pernah bahas. Tapi ini yang jenis jadinya. Kayak misalkan Rujak cingur, lu tau gak sih? cingur dibawa-bawa ya. Iya ini khas Surabaya nih. Oh iya, itu cingur tuh kan pakai lidah. Iya. Lidah sapi kan. Ada potongan lidahnya, Nah, bener. Enak iya, tuh. iya. Gitu. Tapi ada ininya yang aku tuh nggak begitu suka petis kan. Iya, hitam-hitam. pakai petis bener, bumbunya pakai petis. Iya, jadi kurang gitu. Iya, baunya emang agak ngeganggu, tapi gue doyan-doyan aja sih, gue gak ada masalah sama si rojak cingur itu. Terus selanjutnya makanan legendaris yang menggunakan bahan-bahan tak terduga. Kalau tadi lo bilang rojak cingur pakai lidah sapi gitu kan. Selanjutnya ini moncong lidah. Moncong. Oh berarti ini congor. Yo. Bahasa gue Iya. congor. Iya kan gue suka manggil, cong-cong, itu moncong. Congor. Ya gitu. iya maksudnya itu gitu. Kalau gue manggil lo cong-cong tuh itu. Itu rojak cingur pakai congor. Iya. Moncong sapi maksud nuke. Hidung. Hidung gitu. Dan selanjutnya ada juga yang namanya rujak blonyo. Gue pernah denger tapi nggak pernah ngeliat. Ini juga dikenal dengan sebutan rujak kerokan di Gresik, Jawa Timur. Kerokan? Dikenal dengan sebutan rujak kerokan. Oke. Gitu. Ini bahan-bahannya tuh di antara lain ada daun kemangi, parutan kelapa, asam jawa, petis yang lo kurang suka, Iya. gitu kan. Ini yang perlu diingat, cara menikmati rujak blonyo atau rujak kerokan ini adalah dalam kondisi mentah. Oh kayak karedok. Ya. Ya kayak karedok modelnya, jadi mentah gitu kan pakai bumbu. Tapi ini pakai petis ya. Ini iya makanya kalau ada yang Rujak alergi blonyo. harus dihindari. Ngomong-ngomong gue nggak tahu loh bedanya karedok, ketoprak sama gado-gado. Itu udah jelas beda.
Udah jelas beda banget Ya, Dita. pokoknya Udah kacang. jelas beda. Pokoknya Oke. kacang. Nantilah kita nanti gue jelasin abis ini apa bedanya. Bener ya abis ini, oke. Gado-gado keredok dan juga ketoprak. Setelah guys, yang ya. setelah yang satu ini kakak jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.